Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah subhanallah. Matur suwun sama jamaah. Mangke ingkang ngersakaken badhe wakaf nitip kangge lare-lare. Nanti nggih di akhir acara mohon nggih. Di akhir menawi tesih wonten. Subhanallah, saya nggak nyangka ternyata itu ada tulisan Bu Aini 2025 tetap Abah Anza jadi idola di Formosa. Ya Allah, subhanallah. Jujur, andikan saya nggak malu, mungkin air mata saya udah mengalir deras. Saya ternyuh banget. Ternyata himahnya teman-teman di Taiwan ini sungguh luar biasa. Tak pikir jenengan-jenengan itu sebelenger sama saya. Tak pikir jenengan-jenengan ini sudah bosen sama saya. Tapi subhanallah, insya Allah ini nanti yang ada nitip untuk anak-anak kami, akan kami doakan khusus buat panjenengan semuanya, insya Allah. Matur suwun, sekali lagi matur suwun. Kita lanjut ngaji dulu. Nanti insya Allah ada proses pemotongan tumpeng, kemudian kita beri kesempatan kepada panjenengan mungkin nanti yang kepengen bantu kami, okay? Ini tadi untuk panitia, mungkin nanti di akhir bagi panjenengan yang kepengen membantu kami. Saya nggak minta loh ya, tapi saya ngelihat antusiasnya jamaah. Ya Allah, ternyuh saya. Ini kalau bukan Allah yang menggerakkan nggak mungkin. Tapi yang namanya netizen yang nggak suka nanti ya macam-macam komennya. Dah nggak usah direken yang model kayak gitu, ya. Dan kita ngaji dulu sebentar. Para jamaah rahimakumullah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya diantaranya melalui ibadah Ramadan. Kan gini ya, saya ngulang dulu apa yang sering saya sampaikan. Manusia ini manusia semua apa bukan ya? Oh iya. Manusia itu kan makhluk yang paling spesial, makhluk yang paling istimewa. Ibarat perusahaan, ibarat pabrik, manusia itu produk unggulan. Manusia ini produk unggulan. Dari semua makhluk ciptaan Allah, manusia ini yang paling spesial. Manusia ini yang paling istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu, kalau diurut, Allah menciptakan makhluk yang baik terus, nggak pernah buruk, apik tok, gak tahu elek, namanya malaikat. Allah menciptakan makhluk yang buruk terus, gak pernah baik, namanya setan. Allah menciptakan makhluk binatang, ada yang jenis an'am, binatang ternak, ini hidupnya hanya nuruti nafsu aja. Kemudian ada binatang kelompok as-sabuk, binatang buas. Ini hidupnya menyerang dan melukai pihak lain. Nah, keempat jenis makhluk ini ngumpul jadi satu, terbentuklah manusia. Atau ringkesnya omong gini, manusia itu yang mengandung unsur malaikat, yang mengandung unsur setan, yang mengandung unsur binatang ternak, yang mengandung unsur binatang buas. Jadi yang hadir di hadapan saya ini kolaborasi antara unsur malaikat, unsur setan, unsur binatang ternak, unsur binatang buas, termasuk yang ceramah. Jadi yang ceramah itu ya ono unsur malaikate, ono unsur setane, ono unsur binatang ternak simbole wedhus, ono unsur binatang buas, maaf, simbole anjing. Sekarang karakter masing-masing. Malaikat itu, nah asuna liwat. Malaikat, usah mono gede. Bentar ya. Malaikat itu hobinya, rumah nonton sayang, kepuasannya
kalau bisa deket sama Allah. Pokoknya bisa deket sama Allah, itu seneng banget, ayem, puas, bahagia. Nah, kita manusia kalau lagi keluar unsur malaikatnya, kalau yang kuat unsur malaikatnya, kita akan merasa puas, bahagia ketika deket sama Allah. Tepak ngaji, kerasa ayem, tentrem, itu pas muncul unsur malaikatnya. Kalau lagi sholat, merasa khusyuk, merasa ayem, tentrem, bahagia, deket sama Allah, itu lagi keluar unsur malaikatnya. Maaf, ini tadi yang 1000, 2000, 3000 plong di hati, gak ono perhitungan, ya iki gaji saulan, gak ono ngono-ngono nih. Itu maaf, itu pas keluar unsur malaikatnya. Oke, kemudian setan itu hobinya, kepuasannya kalau dia mengganggu dan menyesatkan pihak lain. Jadi sukanya mengganggu dan menyesatkan pihak lain. Maaf, manusia yang sukanya mengganggu, menyesatkan orang lain, itu lagi muncul unsur setannya. Kemudian yang ketiga, binatang ternak, simbolnya kambing, simbolnya wedhus, itu hobinya kalau nafsunya terpuaskan, dan nafsu itu ulu hati ke bawah, tepatnya perut dan sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Jadi wedhus itu yang dipikir ya binatang ternak semuanya, rabenan panganan, rabenan panganan, rabenan panganan. Jadi ada orang kok yang dipikir cuma rabenan panganan, itu maaf lagi keluar unsur wedhusnya. Oh no, wong yang pengajian kok mangan berarti pas metu. Jadi wedhusnya nganggo BH ternyata. Ya nggak salah, memang itu lagi keluar unsur wedhusnya. Ya ono sing wedhus berok bareng. Kalau binatang buas, simbole anjing, itu hobi dan kepuasannya menyerang dan melukai pihak lain. Jadi sorry ya, kadang-kadang ada omongan gini, ono wong senengane ganggu nglarani, biasanya dilokno, oh asui. Ya enggak salah, karena memang manusia ini juga mengandung, sing banter gak usah isin, manusia ini juga mengandung. Ono wong kok sing dipikir panganan, wis no dinggon panganan, biasanya dilokno dudu wong ya wedhus. Ono pengajian omongan manganku berarti wedhusnya jilbabe ireng. Ngapunten. Loh iya, ada orang sukanya mengganggu, menyesatkan, biasanya dilokno setan. Ya ora salah, pancen niku pas muncul setan. Saiki yo ana wong nang apik karo sapa-sapa apik nyenengno. Sering kali diomongno, dia adalah malaikat tak bersayap. Dia malaikat penolongku. Dia bukan lagi manusia tapi jelmaan malaikat. Mergo saking apike. Nah, ini yang terpenting gini. Uang ning donya sing digedhekno kok sifate wedhus. Sing dipikir ini cuma nafsu. Yang dipikir cuma nafsu. Itu berarti kan yang dibangun karakter wedhus, sing dipikir sifate wedhus, sing dilakoni kelakuane wedhus. Nah, ini besok di akhirat dia dibangkitkan kembali, wujudnya bukan manusia tapi wujud, rupane rupa, bentuk, model, mergo ning donya kelakuane kaya. Jadi kalau penjenengan sering dengar ada ustadz atau kiai, ustadzah, bunyai menyampaikan besok di hari kiamat setelah hari kebangkitan
itu banyak manusia yang wujudnya bukan wujud manusia, bentuknya bukan bentuk manusia. Ada yang bangkit dari alam kubur bentuknya bentuk celeng. Siapa itu? Ya orang-orang yang waktu di dunia kelakuannya kaya ana sing tangi teko alam kubur ku rupane rupa jaran. Sapa iku? Ya wong-wong sing nang donya kelakuane kaya jaran. Ana sing tangi teko alam kubur wujude wujud asu. Sapa? Ya wong-wong sing nalika nang donya kelakuane kaya asu. Sama nek ngomong asu karo nyawang aku. Lah sekarang maaf. Uang nang dunya kok sing dinggo kelakuane setan. Itu besok di akhirat bentuk model dikumpulno bareng ya wong ngono ku sing penghuni neraka. Dikumpulno karo setan. Lah saiki sampean kira-kira pengen kumpul setan apa pengen kumpul malaikat? Pengen kumpul setan apa pengen kumpul malaikat? Makanya di dunia disuruh latihan punya sifatnya malaikat, punya karakternya malaikat, supaya kelak di akhirat dikumpulkan dengan malaikat di surga. Sehingga para jamaah nanti sampean-sampean ini nek sida ning swarga, muga-muga sida, derajat sampean lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu mengakui, makanya besok di surga malaikat itu menjadi pelayan manusia. Karena malaikat, ya Allah aku nyawang itu kumpulan sarung jadi ponorogo tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh, kenapa malaikat kok mau jadi pelayan manusia? Sebab manusia untuk bisa memiliki sifat-sifatnya malaikat itu melalui perjuangan berat. Harus bisa menundukkan sifatnya binatang ternak, harus bisa melumpuhkan karakternya binatang buas, harus bisa membunuh sifat-sifat setan, baru bisa sampai pada tingkat sifatnya malaikat. Nah kalau malaikat dia jadi baik, ya pantas. Oh malaikat kan nggak ada karakter setannya, nggak dikasih sifat-sifatnya binatang ternak, nggak dikasih sifat-sifatnya binatang buas, ya pantas kalau malaikat baik. Lo malaikat itu umpama dikain nafsu, iso-iso luwih parah dibanding cah kuwi. Lo sakingannya kan malaikat nggak dikasih nafsu, gitu loh. Makanya malaikat mengakui hebat ini manusia. Dia itu kerjanya di Taiwan loh, padahal kerjanya di Taiwan, godaannya luar biasa, tapi masih bisa melakukan sholat. Padahal di atasnya itu karaoke, di bawahnya itu ajuk. Padahal sampingnya itu pantai pijet plus. Ini ada ini pelanggannya ikut datang ini. Tapi dia kok masih bisa bikin acara pengajian, kok masih bisa sedekah untuk musola. Ini malaikat ini kagum. Hari ini malaikat ini kagum dengan orang-orang yang hadir di majelis ini. Luar biasa. Makanya esok lek sampean sudah ning swarga, malaikat itu mengakui kehebatan sampean, jadi pesuruh sampean. Sampean kongkoni apa-apa gelem, kat malaikat aku kesel pijitono kan. Dipijitin sama malaikat. Nah, gini. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Sama nek gak percaya, kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingin masuk surga apa enggak? Nah, latihan jadi malaikat sekarang. Gini, tak ringkes saya. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Para jamaah, malaikat itu tidak ada yang buang air besar, tidak ada malaikat BAB. Malaikat itu tidak ada yang berak, bahasa Inggrisnya the singing. Apa? Malaikat itu orang ngising. Sama tahu guru malaikat Israel mencret.
mau nyabut nyawa nggak jadi gara-gara mencret. Makanya besok di surga itu nggak ada acara musik. Ngentut itu loh nggak ada di surga. Mulane saiki mumpung saya mau acara ngentut ya ngentut to sakarepmu. Penduduk surga itu nggak ada yang berak. Malaikat itu nggak kencing, nggak ada malaikat kencing. Tahu krungu? Malaikat anyangan-anyangan nggak ada. Makanya jenengan nanti di surga nggak ada acara kencing. Iki sing on mesti mikirin ini. Lo katanya makan minum terus, makan minum enak-enakan. Nah, kalau nggak ngisi nggak nguyuh terus piye? Dan di sana tidak disediakan WC umum, nggak ada toilet. Terus gimana? Acaranya itu metu dadi keringet ambune wangi. Jadi keluar jadi keringet ambune wangi. Malaikat itu tidak tidur. Lah kayak malaikat turu yo gawat. Malaikat sing dipasrai nyombol langit dan keturun. Noblek langitnya. Malaikat sing diserai srengenge ngantuk misalnya. Srengenge ceblok. Entek dirimu. Malaikat itu ndak tidur, ngantuk aja enggak. Makanya mas-mas, mbak-mbak, penduduk surga itu ndak ada yang tidur. Di surga nanti udah nggak ada acara ngantuk. Makanya kalau pojokan kayak doang ngantuk tak jiar kayak wae. Pancene durung ning swarga, kayak sakarepmu doang. Nanti kalau udah di surga nggak ada tidur, ngantuk aja nggak ada, sehingga penduduk surga begitu merasakan kenikmatan selamanya nikmat bahagia, tidak ada istirahatnya, tidak ada berhentinya, sedetik pun nggak ada jeda, nikmat tambah nikmat tambah nikmat, tambah bahagia tambah bahagia tambah bahagia. Itulah kenapa di surga itu orang merasakan nikmat dan bahagia selamanya, karena nggak ada berhenti, nggak ada istirahat, nggak kepotong tidur, nggak kepotong ngantuk. Kenikmatan yang sampean rasakan di dunia ini bisa terhenti ketika sampean tidur, ketika sampean ngantuk. Betul? Demikian pula orang yang disiksa di neraka. Di neraka itu nggak ada acara tidur, nggak ada acara ngantuk. Maka sekali orang disiksa di neraka, selamanya dia akan menderita, merasakan siksa, makin sakit, makin sakit, makin sakit, sedetik pun nggak ada hentinya. Tambah loro, tambah loro, tambah loro. Karena kehidupan di neraka juga nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, disiksa seterusnya. Terserah sampean pilih yang mana. Kalau di surga nikmat tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita ingin dikumpulkan dengan para malaikat, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, latihannya sekarang di dunia. Latihan mempunyai karakternya malaikat, terutama besok 1 bulan Ramadan. Mas-mas, mbak-mbak, semuanya yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, malaikat itu tidak makan. Malaikat itu tidak kurang banter. Malaikat itu tidak makan. Pernah ada yang di warung ketemu sama malaikat Jibril? Malaikat itu tidak makan. Maka besok bulan Ramadan, walaupun ada makanan halal, lezat, enak, jangan dimakan. Ingat, kita sedang latihan jadi malaikat. Ya makanannya sendiri halal, lezat, nikmat, jangan dimakan. Malaikat kok mangan? Halo? Paham gak ini? Malaikat itu enggak minum. Makanya besok bulan Ramadan, walaupun ada minuman punya kita seger halal, jangan diminum. Ingat, kita sedang latihan jadi paham? Paham? Malaikat itu ora rabi, randuwe bojo.
Maka besok bulan Ramadan walaupun bojone dhewe ya aja dieker-eker, aja diapa-apa nih, maaf walaupun istri udah lumah jebablah anggap aja randuwe bojo, malaikat kok metingkring gak ada ya mbak-mbak, walaupun suaminya dudul bokong tampil aja malaikat kok duduli bokong. Kita sedang latihan jadi malaikat. Gak usah sedih, kayaknya kok ada yang sedih. Lah nek ra oleh terus piye? Incip. Malaikat ora tau incip-incip kok. Nggak boleh itu kalau siang. Sebenarnya kewajiban puasa itu siang malam, tapi Allah Maha tahu. Makhluk model ngene-ngene iki umpama dilarang awan bengi mesti ngosek. Makanya ya udah siangnya aja. Kalau malam boleh, nek malam oleh. Siang aja. Yang penting wis tahu macak kaya malaikat. Sing penting wis tahu menggaya kaya gayane malaikat. Jadi besok ning swarga iki pantes, ning akhirat ku pantes dikumpulno karo malaikat. Soalnya sidik-sidik wis tahu menggaya kaya malaikat. Lah nek ning donya kok gayane kaya setan, ya iku sing sok ning akhirat dikumpulno karo asline. Sama ngene iki ya wis ngerti, tanpa tak ceramahi sampean asline wis ngerti. Aku yakin tanpa dikasih ceramah sampean sudah tahu kok. Iki jalur malaikat, iki jalur setan, yakin sampean semuanya udah tahu kok. Ini jalur surga, ini jalur neraka, wis ngerti kabeh, wis ngerti. Makanya kayak gini saya cuma ngingetin tok. Saya yakin panjenengan semua sudah tahu mana yang jalur surga, mana yang jalur neraka. Ini ke alasannya nanti terus tinggal hidayahnya aja. Ya toh? Halo. Terutama yang mau jilbaban kalau ada pengajian aja. Ada ini sekarang gayane gaya bandu ono fotoku. Tapi salut, saya salut bener. Saya terenyuh Mbak, saya terenyuh lihat jenengan itu terenyuh. Ya ono tulisannya, ya Allah saya pengen tobat, ya Allah saya ini pendosa, ya Allah justru pendosa yang merasa jelek jauh lebih baik daripada ahli ibadah yang merasa mulia. Ya bener, loh saya kalau melihat kayak gini jujur saya malah pengen nangis. Saya malah pengen nangis kalau melihat kayak gini. Dalam pandangan Allah bisa jadi jenengan-jenengan itu jauh lebih mulia daripada saya yang hanya ngomong tok, teriak-teriak tok tapi gak bisa melakoni. Nah ini hiburan bagi jenengan sing elek-elek iki. Oke, jujur, sejujur-jujurnya saya ngomong. Bener, saya kalau melihat kayak gini malah kutu-kutu ndak kuat saya. Masya Allah. Ingat ya, lil mu'mini arba'atu adain. Kita itu dihadapkan pada 4 musuh. Berapa? 4. Ini tolong perhatikan saya. Kita ini dihadapkan dengan 4 musuh. Berapa? 4. Nah, kita harus ngerti siapa saja musuh kita. Kalau nggak ngerti, gawat. Ibarat orang main bola, dia harus ngerti siapa kawan, siapa lawan, di bolon, di musuh. Oh bal-balan orang ngerti musuh ya muser aja. Apa maneh orang ngerti panceri gawang. Bal-balan model apa? Siapa musuh kita? Ada 4. Pertama, mukminun yahsudu, sesama orang mukmin yang hasud, yang iri, yang dengki. Kedua, wa munafiqun yabghaduhu, orang munafik yang membenci. Ketiga, wa syaitanun yuqatiluhu, setan yang memerangi, ingin menghabisi Islam.